Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi hari ini bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Saya harap kalian semua sehat walafiat sampai kita bisa bertemu di sekolah ya. Oke, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Setelah membaca doa, kalian siapkan buku LKS kalian, siapkan buku tulis kalian. Apabila ada yang penting harap dicatat di buku tulis. Oke? Sekarang kita mulai. Oke anak-anak, kita mulai materi pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang musik bongkel. Musik bongkel, apa sih musik bongkel? Jadi musik bongkel itu adalah instrumen musik yang terbuat dari bambu. Nah, bongkel ini berasal dari kata bong dan kel. Bong itu untuk sebutan pada nada rendah, dan kel itu sebutan nada tinggi pada sebuah bambu kendung. Nah, musik bongkel ini terinspirasi dari alat pertanian yang disebut dengan panja kendung. Biasanya panja kendung ini adalah alat untuk melubangi tanah yang akan jadi benih padi atau palawija di musim lahan kering. Musik bongkel ini berasal dari desa Gerduren, Purwojati, Banyumas. Musik bongkel ini diciptakan atas hasil karya masyarakat agraris di wilayah Banyumasan. Biasanya musik bongkel digunakan sebagai tanda adanya hewan perusak atau hama. Kenapa bisa seperti itu? Karena awalnya musik bongkel ini populer di kalangan petani hutan dan lahan kering, di mana hidup mereka ini masih di lingkungan yang di sekitarnya itu masih hutan. Sehingga biasanya hewan buas itu menjadi ancaman bagi kehidupan mereka. Makanya mereka menciptakan musik bongkel untuk melindungi diri dan juga melindungi desa serta tanaman yang mereka tanam. Di sini ada gambar contoh dari musik bongkel. Ada alat musik yang dipegang oleh seorang kakek. Nah, ini disebut bongkel. Dia terdapat 4 tabung, di mana tabung ini menghasilkan nada. Nah, musik bongkel ini ternyata memiliki kesamaan dengan calung, angklung buncis, dan juga krumpiung. Mereka ini sama-sama tabung yang terbuat dari bambu dan bisa menghasilkan suara. Nah, inilah awal mula terbentuknya angklung. Jadi sebelum angklung ada itu awalnya ada bongkel, calung, angklung buncis, dan juga krumpiung. Musik bongkel ini terdiri dari satu instrumen. Tapi satu instrumen ini memiliki 4 nada slendro yang tersusun dari kiri itu terendah lama-lama naik ke kanan. Untuk musik bongkel ini cukup dimainkan oleh satu orang, berbeda dengan alat musik lain yang tadi calung, slendro, calung dan angklung buncis serta krumpiung, mereka dimainkan oleh lebih dari satu orang. Posisi tangan seperti tadi, di sini bisa kita lihat tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang, di mana masing-masing tangan memainkan 2 tangga nada. Ya. Cara memainkannya gimana? Diayun dan digetarkan secara terus-menerus. Jika ingin memainkan sebuah nada, biarkan tabung bergetar. Buka bilah jari kita pada bilah yang ingin dimainkan nadanya, tetapi harus tetap terus digetarkan. Lalu kalau misalnya kita nggak mau memainkan nada itu, nah kita tahan nada yang tidak ingin dimainkan dengan jari-jari tangan. Seperti tadi, bilahnya kita lepas, kita buka. Kalau seperti suling,
lubang untuk mengeluarkan nadanya kita tutup sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memainkan musik bongkel adalah cara mengayun atau menggoyangkan harus konsisten atau stabil. Jadi jangan sampai yang awalnya getarannya kencang lama-lama memelan. Jika seperti itu suaranya akan hilang atau tidak keluar, tidak akan terdengar oleh banyak orang, karena seperti kita ketahui zaman dulu belum ada yang namanya mic. Jadi haruslah kita menggetarkan alat musik ini dengan kuat. Lalu, membuka atau menutup bilah harus kita lakukan secara tepat. Agar apa? Agar ketika kita memainkan itu tidak mengeluarkan nada yang ragu. Seperti tadi harus digetarkan dengan kuat. Nah, dengan menutup bilahnya pun kita harus pas. Jika kita tidak pas, akan terjadi kekeliruan nada. Lalu yang ketiga, menyanyi sambil bermain bongkel. Jadi seorang seniman bongkel itu biasanya selain bisa memainkan alat musik, diwajibkan untuk bisa menyanyi atau menampilkan pagelaran musik sendiri. Jadi sambil memainkan alat musik ini, tapi sambil bernyanyi juga. Untuk materinya cukup hari ini itu saja, tidak banyak yang disampaikan. Untuk tugas kalian kerjakan halaman 31 dan juga 32 di bagian A nomor 1 sampai 20. Kalian kerjakan di LKS, lalu di buku tulis kalian tulis jawabannya saja. Nanti kalian foto kirim ke Google Form yang akan saya sediakan. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Jaga kesehatan kalian ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah kalau memang tidak terlalu perlu keluar. Oke? Semoga kalian sehat terus. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.